Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah baik semua. Nah, pada kesempatan ini ya kita bertemu pada pembelajaran PPKN. Nah, sebelum memulai pembelajaran Pak Guru absen dulu. Satu orang atau sekretaris Risma Gani, berapa orang yang hadir? Oke, hadir semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya selaku umat beragama memulai pembelajaran itu dengan doa. Coba nikah, pimpin dulu doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, nah, ini coba perhatikan di depan. Nah, ini, nah, perhatikan di depan. Nah, ini ada gambar yang Pak Guru tampilkan. Ya. Dari gambar ini, ya, ini gambar apa? Hah? Pakaian. Apa? Pakaian adat. Ini pakaian adat dari mana? Gorontalo ya. Nama pakaian adat ini apa? Kalian tahu? Biliu. Kalau untuk laki-laki? Laki-laki apa? Harus tahu pakaian adatnya. Kalau perempuan, ya, biliu. Kalau laki-laki, makuta. Ya. Nah, ini pakaian adat Gorontalo ya. Pakaian adat Gorontalo. Nah, harus kita mengetahui pakaian adat Gorontalo merupakan satu kebanggaan. Ya, kita sebagai warga atau masyarakat Gorontalo. Nah, ini lagi Pak Guru akan tampilkan. Nah, ini apa ini? Rumah adat. Ini salah satu rumah adat yang ada di Gorontalo yang ada di kota. Ya, tepatnya di persimpangan lampu merah. Mana? Ya, dekat dengan gelanggang olahraga. Ya, gelanggang atau gelanggang Nabi Wartagone. Ya, yang biasa dilakukan ada kegiatan-kegiatan acara. Nah, dari kedua gambar ini ya merupakan apa? Ya, dari kedua gambar ini merupakan salah satu ya kebanggaan daerah Gorontalo. Ya, kalau di daerah lain, misalnya kebaya, ya itu pakaian adatnya apa? Orang Jawa. Ya, kemudian kalau makanan khas Gorontalo apa? Apa? Apa lagi? Kalau kue khasnya? Kue khas apa? Sabongi. Ya, ada sabongi kan? Apa lagi? Cucur. Kala-kala. Nah, kalau di daerah lain, misalnya di Makassar. Makassar makanan khasnya apa? Soto Makassar. Ya, kalau daerah Jawa yang bahannya dari sayur, yang biasa mungkin ya, gado-gado. Ya, kemudian kalau di Manado ada Tinutuan. Nah, itu merupakan salah satu apa? Makanan khas yang merupakan ciri khas apa? Dari daerah masing-masing. Nah, kalau ada ciri khasnya berarti begitu banyak ragamnya. Ya, berarti kita itu ya mempunyai satu keunikan sebagai bangsa Indonesia itu mempunyai keanekaragaman. Nah, pada pembelajaran hari ini ya kita akan mempelajari materi bab 4 ya mengenai keberagaman
kompetensi dasarnya dulu. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator kompetensi. Nah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jelas di depan? Ya. Jelas itu? Nah, yang pertama KD 3.4. Nah, mengidentifikasi keberagaman suku, ya, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini KD 3.4 ini KD pengetahuan, ya, yang akan kita capai, ya, kalian capai. KD 4.4 mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, dan ras antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini KD keterampilan. Indikatornya, indikator pencapaian kompetensi 3.41 mendeskripsikan, ya, keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian IPK yang kedua menganalisis faktor penyebab keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, yang tadi itu apa yang menyebabkan sampai itu beda buta, gado-gado, ya, apalagi tadi soto, ya, berbagai macam. Kalau di Ternate ada yang namanya apa dulu, atau di Ambon papeda, ya, ada yang pernah makan, ya, bahannya dari sagu. Kalau macam zaman dulu itu, ya, orang-orang dulu kalau anak kecil dikasih apa itu namanya labia, ya, kalau masa tahu labia. Kalau masih anak-anak dulu pakai ugu, ya. Belum ada suli itu, belum ada ukur bayi. Anak-anak itu dulu, ya, itu juga pernah dapat rasa itu ugu. Ya, kalau gue kan dulu belum ada yang namanya sun, ya, susu bubuk itu yang makanan khas bayi, ya, mulai dari 0 sampai berapa tahun, ya, ada 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian yang keempat, menyusun laporan hasil telah. Ini keterampilan, ya, menyusun laporan hasil telah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. IPK 4.42 yang kedua, menyajikan setelah menyusun laporannya, mencari, kemudian menyajikannya di depan kelas masing-masing kelompok. Nah, sekarang setelah mengetahui KD, ya, indikator ini ada tujuan pembelajaran. Bisa kelihatan Isma? Yang pertama, ini tujuan pembelajaran kita setelah ada KD dan indikator. Yang pertama tujuannya adalah mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab keberagaman suku dan budaya Indonesia dengan benar. Yang ketiga, menyusun laporan hasil telah keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, yang keempat, menyajikan laporan hasil telah keberagaman suku, ya, dan budaya dalam bingkai Tunggal Ika dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira, ya, setelah kita melaksanakan pembelajaran, apa manfaat yang akan kita dapat saat mempelajari ini? Manfaat kita mempelajari keberagaman suku bagi kita sebagai warga Indonesia atau sebagai siswa. Manfaat kalian mempelajari ini apa? Ya, supaya apa? Supaya bisa mengetahui apa? Keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman itu merupakan apa? Merupakan anugerah, ya, bagi kita bangsa Indonesia. Bukan dari Tuhan. Bangsa lain belum tentu ada, ya, belum tentu sama dengan keberagaman kita. Dengan keberagaman ini ada juga menjadi aset pariwisata dari bangsa daerahnya, dari rumah adatnya, dari pakaian adatnya. Apalagi Gorontalo tadi, ya, luar biasa pakai adat.
oleh anak Pak Jokowi, Pak foto sesi prawedding. Luar biasa. Anak Pak Jokowi yang ketiga dipakai foto prawedding sesi, sesi foto prawedding baju adat, ya Gorontalo. Itu menjadi kebanggaan bagi apa? Warga Gorontalo. Ya, pakaian adatnya dipakai oleh anak orang nomor 1 di Indonesia. Kita merasa bangga kan? Ya. Nah sekarang setelah mengetahui manfaatnya, pembelajaran kita akan kita laksanakan dengan model pembelajaran problem based learning. Ya, pencarian masalah. Problem based learning itu pembelajaran mengenai apa? Problem. Pencarian apa? Masalah kamu dapatkan, kamu temukan, kemudian kita sama-sama pecahkan. Nah, dengan metode diskusi. Nah, metode diskusinya diskusi kelompok, kemudian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Karena kita sudah berada pada zaman teknologi, pembelajarannya sudah tidak lagi pakai, ya, harus menyesuaikan. Sudah pakai karena sekarang kan semua orang pasti punya HP. Ada? Punya HP. Kemudian internet, alhamdulillah sudah ada. Jadi kita menggunakan teknologi ini. Waktu terus berganti, zaman terus berganti, tentu kita menyesuaikan. Apalagi sekarang kan sudah zaman era milenial, ya. Semua serba teknologi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau sudah tidak ada, Pak Guru akan bagi kelompok. Ya, Pak Guru akan bagi kelompok. Kelompok 1, ya. Mulai dari mana kelompok 1? Ya, mulai dari Arya dan Arya, ya. Jadi kelompok 1, kelompok 1 Mukmin, ya. Nah, ini masuk juga kelompok 1 Sisma. Kelompok 2, ya. Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok ini, ya. Ada pintaran mana nih kelompok 2? Kelompok 3 Putra Andika, ya. Kelompok 3 Putra Andika, Melianusi, Muslim. Kelompok 4 Aprianti, Adelia, ada Ranggan. Nah, sekarang duduk sesuai kelompoknya. Nah, setelah bagi kelompok, sekarang duduk sesuai kelompok. Sekarang duduk sesuai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ini sama kelompok 3 sini. Oke, pada kelompok 3. Ya, setelah kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing, nah, perhatikan depan, ya, perhatikan di depan. Kemudian buka juga buku bab 4, ya. Ya, buka buku bab 4 halaman, ya, 84. Silakan buka halaman 84. Ya. Selain kalian buka buku yang ada di bab 4, juga Pak Guru akan tampilkan slide poin-poin, ya, penjelasan. Nah, sebelum Pak Guru masuk ke slide, coba lihat di bab 4 itu, lihat ada gambar di dalamnya, ya. Ini gambar apa? Ya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia. Ini terlihat di gambar itu apa? Ya, gambar mengenai pakaian adat. Ini ada beberapa pakaian adat. Ada tidak Gorontalo di situ? Tidak ada. Yang terlihat ada dari Kalimantan. Yang mana dari Kalimantan? Oke, luar biasa. Ya, ada yang dari Kalimantan. Dari mana ini? Betawi, Jakarta. Ada. Yang mana? Oke, yang di depan ya, sebelah kanan. Kemudian yang di tengah, itu apa? Ya, yang samping kanan.
berarti sudah tahu ya ada beberapa adat. Tetapi yang kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai beragam suku, bahkan bahasa, ya, terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa, ya, lebih bahasa yang ada di Indonesia. Bahkan dialeknya saja berbeda. Gorontalo saja, meskipun bahasanya sama, dia punya dialek berbeda, ya. Kalau dari Jawa, dari Suawa, ada yang dari Suawa? Ya. Dokter Mayo, iya kan? Ayo main itu deh. Itu kalau dari sana, dari Tinamuta, ya, berbeda kan? Meskipun sama dia punya bahasa, tapi dialek yang berbeda, itu yang membedakan. Bagus saja kalau waktu dapat yang taman orang dari Mori Pantai, dari Suawa, pakai mereka punya bahasa, oh sumpah iko. Jangan sampai itu ya. Mahilo deh. Mahilo ngawal. Itu ada penuh bayi. Ada yang lihat di video di YouTube, ya? Apa dulu? Kemo. Itu bahasa apa? Bahasa Gorontalo yang kita mengerti. Tapi dia punya dialek, ya. Cara pengucapannya berbeda. Dan itu bagi kita, mungkin bagi kita merasa apa? Sangat, ya, kalau bagi orang lain, oh mungkin merasa agak lucu, ya. Tapi itu yang apa? Yang membedakan satu keberagaman itu. Ya, memungkinkan kita bisa mengetahui, oh dia berasal dari sana, dari pantai. Baru dari bahasa sudah tahu, ya, berasal dari pantai. Nah, sekarang lihat slide ini. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Kemudian apa itu keberagaman? Oke, keberagaman adalah suatu kondisi, ya, di mana ya, dalam masyarakat terdapat banyak perbedaan. Tadi sudah kita bahas sama-sama, nah, di awal tadi ragam makanan, ya, berbagai makanan yang sedang berbeda, rumah adat, pakaian adat, bahasa, kesenian, kemudian apa lagi? Lagu daerah. Nah, perbedaan tersebut dalam suku bangsa, suku, ya, suku kita, suku Gorontalo. Ya, kalau Gorontalo itu sukunya cuma satu saja. Tapi kalau Sulawesi Utara ada Minahasa, ada Sangir, ya, kemudian masuk di Papua ada suku Asmat, suku Dani, Aceh ada Gayo, ya, dari Jawa ada suku Jawa, ada Madura juga, Betawi, dari Kalimantan suku apa? Suku Dayak, ya, yang terkenal dengan Panglima Jina, ya, ada suku Dayak. Ada agama, nah itu juga ada agama yang diakui di Indonesia. Ras, ya, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya dan ekonomi. Sekarang, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, apa? Letak strategis wilayah Indonesia. Yang menyebabkan kita beragam itu adalah letak wilayah kita yang sangat strategis, diapit oleh dua benua. Benua yang bagian utara apa? Ya, Asia dan Australia. Kemudian diapit oleh dua samudra. Ya. Oke, samudra apa? Dia ada samudra Pasifik. Oke. Nah, karena datanya ini yang strategis menjadi jalur pada zaman dahulu, ya. Kita punya wilayah jalur perdagangan. Orang yang dari Asia, ya, menuju ke Australia tetap singgah dulu di wilayah Indonesia. Ya, dari masa zaman penjajahan juga, ya. Sebelumnya kan di masa penjajahan itu mereka dulunya itu mencari apa? Mencari berbagai macam kebutuhan. Kemudian singgah di Indonesia dan menetap di Indonesia yang menjadikan kita beragam. Ada orang Arab, orang Cina, ya, orang dari bangsa Eropa. Nah, mereka tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga membawa pengaruh kebudayaan. Ada agama, kemudian budaya juga mereka bawa, nah, ke Indonesia. Kemudian mempengaruhi
Indonesia pada zaman dahulu. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan keberagaman ini? Kondisi negara kepulauan. Nah, sekitar 1.100 ya, 11 pulau. Ya, itu yang mungkin masih ada nama. Yang sudah ada nama. Yang lain juga belum ada nama. Bahkan ada pulau ya yang sudah berpenghuni dan ada yang tidak berpenghuni. Saking banyaknya pulau. Kalau di Gorontalo yang terkenal pulau apa? Ada pulau Cinta. Tahu kalau pulau Cinta tahu ya? Ada sebelah di sana. Sama Pak Guru juga tidak. Ternyata pulau Cinta itu cuma daratan. Ya, tidak ada apa-apa, cuma pasir. Kalau dikatakan pulau, ya. Karena pulau itu dikatakan pulau karena apa? Daratan, yang apa? Yang lain di permukaan laut ya. Daratan itu adalah pulau ya. Betul? Oh, ya. Oke, lanjut. Kondisi negara kepulauan. Nah, kondisi sebagai negara kepulauan ini mengakibatkan terhambat hubungan antara masyarakat dari pulau satu ke pulau yang lain. Kalau zaman dahulu, ya kita sebagai negara kepulauan, kalau orang dulu kalau macam sekarang ada pesawat, ya, pesawat apa? Terbang, ya, pesawat. Kalau sudah pesawat, kan sudah bisa terbang. Kapal terbang? Oh, kapal terbang? Kapal cuma ada kapal laut, pesawat, ya, kereta. Nah, kalau kereta menghubungkan pulau tidak? Tidak. Yang biasa kalau jalur alat transportasi yang menghubungkan pulau itu biasa cuma apa? Pesawat. Apa lagi? Kapal. Dan Pongo Airlines. Pongo Airlines. Pongo ya? Iya, bisa terbang ya? Ada yang pernah lihat? Nah, tidak ada. Mungkin mitos ya? Mitos atau fakta? Fakta. Mitos atau fakta? Apa fakta? Ada yang pernah lihat? Ada. Ada. Di sini ada. Oh, sembarang. Tapi sudah dapat langsung. Oh, tidak ada. Berarti fakta atau mitos? Fakta. Oh, tidak tahu. Pak Guru juga belum pernah lihat, tapi pernah dengar. Kalau sudah pernah dengar itu, kebete. Lari. Sudah paling itu kita tahu orang ke kata, itu bikin takut. Bikin takutnya bagaimana ya? Aku penasaran juga Pak Guru. Tapi jangan sampai mau kenapa. Oke, lanjut lah. Kondisi negara kepulauan. Nah, karena hambatan jarak yang dihubungkan oleh lautan menjadikan masyarakat di kepulauan berusaha mengembangkan kebiasaan adat istiadatnya sendiri. Kalau pada zaman dahulu itu karena belum ada transportasi macam sekarang, nah, langsung pakai jet pribadi. Sampai sini ada jet pribadi. Ada? Tidak ada ya? Orang kaya. Sama dulu dia kenapa? Bilang habis. Oh, terapi Ahmad sudah ada jet pribadi? So ada? Ada tidak? Oh, kalau Pak Guru dengar di samping so ada samping. Ada ya? So ada? Artis dan orang kaya. Kalau tes Surya Paloh ada juga. Apalagi siapa yang lain ini? Orang kaya. Kami kan Muslim dia juga mungkin pernah ada. Orang pengusaha kaya. Oke. Lanjut. Oke, mengembangkan sendiri adat istiadat budaya sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Karena pada zaman dahulu itu belum transportasinya belum macam sekarang, ya masih ya sangat susah untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi mereka mengembangkan sendiri. Mereka bikin minum hutan, udah kasih kemana? Oh, dari biru disiram. Terus kita apa? Rampa-rampa daun, bawang, apa lagi? Kelapa, apa lagi? Ada sayur. Oh, iya betul. Ada sayur pagi-pagi ya? Siapa yang suka makan musik sih? Semua. Kalau itu kalau orang lain bilang makan minum siram itu minum, biasanya kalau minum kuda ya, makan kuda.
Tapi enak, kalau juga suka. Oke, luar biasa. Oke. Lanjut. Ketiga. Ini yang ketiga apa? Perbedaan kondisi berbeda. Karena kita punya pulau, ya, daerah yang sangat luas, di tanah strategis, kemudian kondisi alam yang berbeda. Contoh, ya, di suatu daerah itu beda, misalnya yang ada di pantai, yang ada di pegunungan. Kalau di pantai, di rumah yang paling mana? Rumah papan atau panggung, apalagi kalau di daerah pegunungan rumahnya apa? Pondok. Mata pencaharian juga. Kalau di pantai ada orang bertani tidak? Ya, petani jangan. Bukan petani berbajak, sama masa di pantai atau di laut sudah bajak sama. Kecuali petani garam, petani apa lagi? Petani rumput laut. Bahan agar-agar itu kan rumput laut. Ya, yang suka agar-agar. Tahu, jangan cuma suka makan. Ya, jangan cuma suka makan, tidak tahu dari mana itu agar-agar. Ya, dari rumput laut. Dia punya rumah mata pencaharian. Nah, beda-beda. Kalau di orang pantai, coba kasih pancing. Pasti mereka datang berhala. Ya, perlu mana lagi? Apa kalau bahasa Kelantan? Pergi ke laut ini, mengailo, datang mengailo. Kalau kita di sini ada ini tidak? Ada laut tidak? Ada. Coba kolam yang balik ada. Kita mau pergi balik ada mau makan ikan nila. Lele. Oke. Pakaian. Oh, ternyata pakaian juga berbeda. Ada makanan pokok. Kalau di pantai makanan pokoknya biasa dengan ikan. Kalau di pegunungan pasti kalau kita bercocok tanam ada ubi, milu, ada apa lagi? Sagu, ya, batata. Kalau di sini terkenal dengan apa? Batata, ubi kayu. Oke, ada kepercayaan masyarakat suatu daerah, ya, percaya masyarakat. Kalau di daerah pegunungan, kalau dapat lihat pohon beringin masak, ada setan. Ada apa? Gondoro itu kalau orang Jawa, kalau kita di sini apa? Kemudian kalau oke, sama. Kalau tidak salah itu daerah bukan Gorontalo asli katanya. Oke. Kepercayaan masyarakat suatu daerah itu kepercayaan, ya. Jadi kalau Pak Guru pernah anak orang pantai sebelum Pak Guru mengajar di sini, Pak Guru mengajar di daerah pantai sana, ya. Kami tidak boleh, karena siswa Pak Guru bercerita, ya. Kalau di laut itu, tinggal beda-beda lagi dia punya penghuni, setan katanya. Ya, bisa perahunya tenggelam. Ya. Memiliki pencaharian bercocok tanam. Kalau di masyarakat pegunungan umumnya memiliki mata pencaharian bercocok tanam. Nah, sebagai petani, kalau di pantai hidup sebagai nelayan dengan mencari ikan. Kalau sudah masyarakat daerah yang lain, misalnya hidup daerah perkotaan, pasti berdagang. Ada yang jadi pegawai swasta, kerja kantoran. Nah, ini bagian mana lagi? D. Apalagi yang menyebabkan kita beragam? Transportasi dan komunikasi. Ya, kemajuan sarana prasarana itu, ya, dalam komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana, transportasi dan komunikasi kan menjadi suatu daerah dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah atau dengan kepulauan lain. Kalau sudah, apalagi zaman sekarang, sudah cepat-cepat mau pergi ke Manado, pesawat tiket langsung naik 1 jam sudah ada di Manado. Kalau zaman dulu, jalan kaki. Ya. Mereka kalau mau pergi di zaman dulu pakai kapal laut. Kalau zaman dulu pakai kapal laut masih pakai layar. Belum ada kompas, belum ditemukan kompas, belum apa pakai kapal mesin. Kalau dulu kapal laut, kalau dia punya
angin ke utara, ini balik ke utara. Ya, kalau ke selatan dulu, makanya sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada sampai bertahun-tahun mau ikuti angin. Kan drama kembang layar itu, drama kembang layar, maka kita punya nenek moyang terkenal, ya, sebagai seorang pelaut. Nah, terkenal apalagi kapal pinisi, pernah dengar ya? Kapal pinisi. So, pernah dengar kapal pinisi? Keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oke, masyarakat yang cepat menerima perubahan. Misalnya sekarang kita, cepat sekali ada apa menerima perubahan dari segi pakaian. Oh, sudah mau sepatu, sudah sekarang sepatu. Kalau dulu, begitu dapat lihat sepatu terbaru, kayak apa dulu kalau pasar gaul, pasar gaul ini limited edition, edisi terbaru, seperti itu, edisi terbaru. Oh, pesan baju tali satu, tidak ada, tidak ada. Biasa kan ada orang-orang di perkotaan, nah itu bukan baju daerahnya. Baju yang belum selesai itu langsung pakai. Ada langsung pakai. Katanya model. Di daerah sini mungkin suka ada ya begitu. Nah, tapi harus kita juga harus ada filter. Yang tidak semua perubahan itu harus kita terima. Yang positif, kalau negatif begitu. Katakan no way. Tidak no way. Oke, masyarakat terlalu. Nah, untuk lebih lanjut, ya, ya, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Nah, ini adalah LKPD. Nah, sebelum sesuai kelompok, nah, sudah ada penjelasan. Sekarang kalian ada tugas LKPD masing-masing kelompok. Baca di situ ada yang namanya petunjuk belajar. Maka baca dulu petunjuk belajarnya, kemudian ada materinya juga di situ. Nah, ya. Sekarang sudah buka petunjuk belajarnya. Lihat apa yang kamu harus kerjakan di situ. Nah, lihat, baca materi juga di situ. Kemudian lihat soal. Di halaman terakhir soalnya ada. Nah. Ini beragaman. Oke, lihat petunjuk belajar. Ada materi juga di sini. Nah, ini ada berbagai macam suku bangsa. Dan halaman terakhir ada soal. Kalau soalnya langsung dijawab saja di sini. Ya. Soal. Silakan Mas cari, bisa menggunakan media HP. Ada hapus atau? Ada. Nah, tulis di sini jawaban, tulis nama kelompok. Boleh? Oke, nama kelompok. Cari, kemudian ada juga materinya itu juga ada, bisa dicari dulu. Gunakan selain di internet, yang lain berbagi tugas. Oke, bisa tulis nama kelompok. Nama kelompok, ya nanti sama nama kelompok. Oke. Cari kelompok. Terus nama kelompok kemudian cari dulu. Cari boleh di atas, boleh, yang penting tak tulis di situ. Asal ada nama kelompok supaya bisa Pak Guru tahu, Pak Guru nilai kelompok satu yang mana, kelompok dua siapa. Nah, dia
pemilik suku bangsa itu. Ini kelompok ini ada data juga? Oke, ada. Tulis nama kelompok. Kemudian nomor 1 itu cari, kemudian juga jelaskan ya. Misalnya nomor 1 bagian A, letak strategis. Nah, jelaskan sedikit. Ya, harus jangan cuma tuliskan saja, tapi mesti dijelaskan. Ya, berbagi. Kelompok 1, misalnya kelompok 2 ini, siapa yang mencari nomor 1, nomor 2 siapa yang mencari. Ya, selain ada di internet juga bisa pakai HP, di buku juga ada LKPD, semua ya, semua bahan pembelajaran, semua sumber belajar kita harus gunakan. Boleh? Kelompok 1 ada yang bagaimana ada? Ada datanya, ada punya? Ada. Akan ada. Suku bangsa. Nah, suku bangsa itu juga disebut etnik. Etnik. Nah, beras. Menurut ini pencarian suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya sama budaya kita, terikat oleh kesadaran identitas tersebut. Misalnya orang Gorontalo, dari Gorontalo ada Kalong-Kawin, ada Turbalano, apa itu namanya gitu kan gitu, Turbalano, Pukul Sinanahu, Pantase Musyawarah, Pertasana, di anak di Pacim, sampai anak semua lama. Ada datang ke sana orang tua ya, datang lama. Kemudian membicarakan tidak mahal, atau apa yang namanya? Terpaksa Gorontalo mahal. Oke. Suku bangsa itu kalau Gorontalo biasanya kan beragama Islam, di Manado atau Minahasa identik dengan apa? Bahasa kalau di Minahasa identik dengan agama apa? Kristen, Nasrani. Itu juga kalau di daerah misalnya di Makassar itu misalnya Toraja, ya identik juga dengan agama Muslim, Kristen. Di Maluku juga. Nah, kalau Maluku 50-50. Ya. Papua, ya, yang mayoritas bangsa tadi membedakan perilaku atau ciri-ciri biologis. Ya. Kalau Gorontalo membedakan dengan orang yang Minahasa, yang putih, atau Mojang Bandung, dikenal dengan orang putih. Kalau Gorontalo, hitam putih. Terkenal dengan dua apa? Dua warna, kalau dua musim panas dan panas sekali. Musim panas dan panas sekali. Coba lihat tahun yang lalu ini mau waktu. Musim panas sekali, makanya orang Gorontalo itu hitam. Cuma kabur yang putih. Dan lain hitam, ya, tapi rata-rata putih. Ya, sawo matang. Ini salah satu contoh. Ini Pak Ur tampilkan juga. Ada Aceh. Paling sambil tenggelam minum air, tenggelam menyelam. Aneh. Kenapa aneh? Betul. Mari. Ya. Tadi bilang ada data. Pakai wifi. Tapi yang pilot sekolah tidak sekolah sabar itu. Ini suku bangsa Aceh. Ya, Aceh itu di daerah mana? Aceh. Ini Sabang juga. Sabang itu termasuk wilayah Aceh. Ya, kalau Aceh provinsi, kalau Sabang kabupaten. Dari Sabang sampai ada Aceh,
Jawa. Ini suku-suku bangsa terbesar, apalagi suku Jawa, ya, yang ada di Pulau Jawa tersebar. Bahkan sampai ke Suriname, Jawa. Ada lagi, ini contoh. Suku Bugis, orang Bugis. Kalau orang tahu Bugis, orang Bugis itu bukan makanan dari Bugis. Bukan ya? Katanya kalau orang tahu, kenapa Bugis? Kalau kira orang dari Bugis, dan bukan dari kampung ya. Kampung Bugis. Ya kampung Bugis, kenapa dikatakan ada kampung Bugis? Karena dulunya di situ adalah ya pendatang orang yang dari Bugis tinggal dan menetap di kampung Bugis di wilayah itu. Ya, sampai dikenal kampung Bugis, ada juga kampung Jawa. Ya, yang biasa kalau orang hari raya apa sih berkara itu Idul Adha. Nah, hari ketupat. Kalau orang tua dulu bilang apa itu namanya? Hari ketupat atau pato. Hari raya apa itu namanya? Kalau orang tua tahu hari Idul Fitri hari raya, ada hari raya. Ada lagi. Ada yang ketupat. Macam dulu. Selesai dulu. Kalau ada pertanyaan, ya, tanyakan. Waktunya berapa lupa? Waktunya sampai 10:12. 10:12 atau sekitar 20 menit dari sekarang. Nanti akan dipresentasikan. Ada ya? Nah, nanti di nomor berapa? Kasih tanggung jawab hari. Kasih coba hari. Ada yang ini. Kalau begini, bagaimana? Boleh? Apa? Oke, ini sudah nomor. Kalau nomor 3. Ya. Yang ini. Ya, 2 hari kemudian waktu apa ini bagus. Ini sekarang nggak tahu dulu. Kasih kesempatan, dia kasih. Kasih nama suku. Cari di rangkap suku Batak. Cari Batak apa itu? Ini aneka-ragaman di suku Batak itu apa? Cari. Rangkap. Ini kelompok 4 sudah mulai ada progres. Cuma 2 orang punya HP yang datang. Kurang kaya. Senyum di Eka. Ya ini juga. Tadi. Yang satu ini nomor cari. Ada. Salah satu ini punya HP sini. Mana dia? Pasang itu. Mana apa dia? Kita tentu. Cuma ini bilang tadi ada apa? Ini di situ ada kami aja. Pakai wifi itu di sekolah. Cuma ditahu di sekolah. Halo ada. Bisa. Kalau cari ke data, cari di area suku yang ada di Sulawesi. Suku Toraja.
Agustin, itu dia. Loh, Pak Guru loh, ini. Astaga, maka cimuri begini dia bilang ke ibu Ini Arya, berulah Arya. Tidak fokus. Dari tadi di Pak Guru ada baca cerita, dia bilang ibu. Ini satu. Oh, saya ini. Dengan Mustafa. Oke, boleh, Pak Dik. Ahmad Bartali. Sudah dapatkah kau? Berapa lama dulu semua? Kelompok ini? Boleh? Ini kalau berubah ke luar biasa. Kemudian mempresentasikannya ya. Tasnya apa yang tadi dapat kita akan bahas sama-sama. Bahasa Inggrisnya apa? Sales. Bahasa Indonesia mencari. Cari sama Om Google. Sama tahu Om Ari? Budaya Ari ya? Om Google. Luar biasa tuh Om Google. Tapi tidak semua yang ada di Om Google itu benar semua. Ya, siapa saja bisa menggunakan Om Google. Hampir semua informasi ada sama di Om Google. Sampai yang dulu di Om Google? Yang jelas bukan di oleh Ahmad. Oke, selamat Ahmad. Arya, gimana? Tulis, sampaikan. Kelompok sudah mulai nomor 4 orang. Kelompok apa soal mulai nomor apa? Sudah selesai. Waktu tinggal 10 menit. Kita dibatasi oleh waktu. Sabantar kalau post test baku tetri. Oh iya, terakhir ada tes evaluasi pengetahuan. Aku akan kirim soal, kalian jawab. Ingatlah, keaktifan kalau nilai. Setiap orang keterampilannya diaktifkan tingkat. Bagaimana Trili? Masih Trili. Oh, sangat Trili. Kelas 7 ini rata-rata 40 lupa deh nama-nama. Tasya. Oh, yang itu di Tasya. Hampir sama, mirip-mirip muka juga. Angkat tangan yang sudah nomor 3. Nomor 1, nomor 2. Oke, silakan kerjakan waktu 10 menit. Oke, kita komitmen dengan waktu. Tahu, ini tidak mawati, ya. Pemimpin waktu 17 Agustus pasti nyetes suara keras. Apa tahu suara, biar kecil-kecil suara keras. Rahmawati. Dandan, oke dandan.
jawaban di buku juga. Coba lihat di buku itu. Ya. Kita punya materi sampai di keberagaman beragaman. Udah. Ini apa sih? Nomor berapa sih? Atau ada yang dari Saruman sini, dari Sulawesi, ada orang Jawa tidak? Ada orang Jawa itu yo. Orang Jawa ada? Ya ada. Tapi orang tahu semua. Tahunya Ali kenapa? Hai, Ali Jawa cepat sedikit. Orang tinggal beberapa menit. Kelompok 4 sudah, 2 sudah. Kelompok 2 sudah.
mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Sekarang kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu yang akan menyajikan materi ini adalah anggota kami, yaitu Mupin. Oke, Mupin, buku. Silakan Mupin. Yang presentasikan kelompok 1. Hasil kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok lain perhatikan ya. Apakah sama tidak dengan kamu punya kerja atau beda? Anak siswa penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya bangsa Indonesia. Nomor 1. Letak wilayah adalah lokasi di mana wilayah itu berada. 2. Kondisi negara kepulauan adalah suatu negara yang sebenarnya terdiri dari suku dan memiliki kepulauan atau dapat mencakup pulau lain. 3. Perbedaan kondisi alam. Sekarang suara dulu. 3. Perbedaan kondisi alam yang berbeda dari daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, rawa, hingga laut yang mengakibatkan perubahan selatan. 2. Jelaskan tiga suku bangsa yang di Indonesia mengenai nama suku bangsa, asal daerah, bahasa yang digunakan, pakaian yang digunakan. Perhatian yang lain, kelompok lain. 1. A. Suku Jawa, asal daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa, pakaian adat adalah pakaian dan batik. 2. Suku Sunda, asal daerah Jawa Barat dan Banten. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda, pakaian adat adalah budaya Sunda, tindakan Pangsi. 3. Suku Tani, ada asal daerah Blora, Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. D. Pakaian adat adalah laki-laki menggunakan baju panjang hitam tanpa kerah, ikat kepala, sedangkan perempuan menggunakan kebaya yang panjang. Anak siswa menurut pendapat yang sebaiknya kalian lakukan dalam pergaulan dengan teman atau masyarakat yang beragam. Pastikan 1. Tidak mengolah akses atau bahasa yang khas. 2. Tidak mempunyai identitas istiadat, pakaian adat, atau budaya yang berbeda dengan masyarakat. 3. Jangan yang berkewajiban atau memandang suku dan variasi. Jelaskan menurut kelompokmu keunikan suku bangsa di daerah Gorontalo. Gorontalo sebagai pembuluh jalur nasional. Provinsi terbentuk pada tahun 22 Desember 2000 melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 yang juga mempunyai aspek keanekaragaman yang menarik untuk eksplorasi. Salah satunya adalah wisata alam Danau Lidoto yang terletak di Kecamatan Bubor. Oke. Demikian hasil pelajaran dari kelompok kami. Oke, kelompok 1 sudah memaparkan. Apakah ada pertanyaan? Oke, kelompok 2 ada pertanyaan. Silakan. Oke, tolong ditulis kelompok 1 pertanyaannya. Berdiri. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Penyebab kita memiliki suku bangsa itu apa? Nah, kelompok 1 silakan mencari yang menyebabkan kita banyak suku bangsa. Apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Oke. Ada.
bisa mencari. Tulis soalnya tadi. Apa yang menyebabkan kita banyak suku bangsa? Tulis kelompok 2 dan kelompok 3 depan. Bapak juga bisa mencari jawabannya. Apa yang menyebabkan kita bangsa Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa? Nah, karena kita tadi dikatakan ada Jawa, ya, ada Sunda, apa lagi? Suku apa tadi yang ketiga? Dibacakan. Ada suku Baduy, ya, ada Baduy dalam, ada sekali suku bangsa, ada Jawa, ada Tapanuli Sulawesi, suku Yuna, ya, ada suku Sakuan. Di Aceh ada Gayo Alas. Baca. Oke. Silakan bacakan. Apa pertanyaannya? Apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Silakan dijawab kelompok 1. Arya, satu Arya. Oke, jadi perhatikan ya. Kenapa kita mempunyai banyak suku bangsa? Karena memang kita punya wilayah itu sangat luas. Kondisi kita berpulau-pulau, ya. Jadi suku-suku bangsa itu mengembangkan sendiri dia punya apa? Kebudayaan. Begitu juga dengan transportasi dan komunikasi. Pada zaman dulu kan transportasi dan komunikasi tidak macam zaman sekarang. Jadi mereka, ya, mengembangkan sendiri kebudayaan yang ada di setiap apa daerah yang sangat luas, ya, berkembang. Kemudian juga ada pengaruh dari luar, ya. Ada yang misalnya dari bangsa lain datang, ya, bertempat di situ. Kemudian juga ada perkawinan, ya. Kalau bahasa perkawinan itu perkawinan apa? Keturunan, ya, perkawinan silang. Ya, kalau bahasa itu kasarnya perkawinan silang, ya, perkawinan turunan antara suku satu dengan suku yang lain. Jadi timbul berbagai macam kebudayaan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Tasya Putri Sulaiman. Oke, silakan Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawaban saja, tidak usah baca soal. Kak semua sudah mempunyai soalnya. Kita Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua negara dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, benua Asia dan benua India. Memiliki negara kepulauan. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. 2. Suku Baduy, suku Batak, Bugis. Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang dimana berasal dari daerah provinsi Sumatera Utara. Indonesia lebih tepatnya terdiri suku Batak ini berasal dari daerah pantai, barat dan pantai Cina. Masa daerah suku Batak, Selatan Toba. Suku Baduy disebut juga sebagai Sinegadu atau kadang-kadang disebut Baduy. Bangsa daerah suku Baduy masuk dalam bangsa Indonesia. Bugis merupakan sekelompok etnis yang wilayah asal Sulawesi Selatan. Bahasa daerah suku Bugis
1. Tulis pertanyaannya kelompok 2. Yang lain juga menulis pertanyaan. Tulis apa pertanyaannya? Bagaimana upaya agar keberagaman Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa? Bisa dijawab. Bagaimana? Oke, kelompok 1 atau kelompok 4. Kelompok 1 juga tak jawab betul. Kembali beri kesempatan sekarang. Kelompok beri kesempatan. Kenapa kita harus memahami masyarakat Indonesia? Kenapa kita harus memahami keberagaman masyarakat Indonesia? Yang lain juga menulis. Kita harus memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, silakan. Kenapa? Kita harus memahami. Kenapa kita harus memahami keberagaman? Saudara bisa menjawab. Oke, kelompok lain juga bisa. Kalau memang kelompok 2, ya. Bacakan dulu pertanyaannya kelompok 2 supaya kelompok lain bisa menulis soalnya. Kelompok 3 perhatikan. Kelompok 1 juga tulis pertanyaan itu. Oke, baca. Oke, baca. Pertanyaan kelompok 4. Bagaimana upaya agar keberagaman Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa? Oke, terus kelompok 1 juga. Bagaimana upaya? Bagaimana upaya agar Kelompok 3 juga menulis. Bagaimana upaya? keberagaman Indonesia Agar keberagaman Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Bagaimana upaya? upaya agar Agar keberagaman Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Kelompok yang nomor 2, bacakan juga. Nomor 2. Pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kita harus memahami keberagaman masyarakat Indonesia? Kita harus memahami keberagaman masyarakat Indonesia dan menimbulkan perpecahan Kelompok 2 untuk mempresentasikan. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan. Biasa. Dari kelompok 4, saling menghargai, membantu satu sama lain, tidak saling menjatuhkan, saling menjalani kebersamaan. Pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya apa? Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Silakan, moderatornya siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum
Gerang yang mana pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan dua samudra Hindia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri atas berpuluh pulau yang secara fisik terpisahkan oleh lautan. Perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nomor 2. A. Suku Jawa. B. Daerahnya berasal dari Pulau Jawa seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. C. Bahasa Jawa. D. Pakaian batik dan kebaya. A. Suku Batak. B. Sumatera Utara. C. Bahasa Angkola, bahasa Melayu. D. Pakaian ulos. A. Suku Minang. Pulau Sumatera, bahasa Minang, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. D. Indo Kantula. 3. Dengan teman selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman, menghormati anggota keluarga, menghargai budaya suku lain, saling toleransi walaupun berbeda keyakinan. 4. Pakaian adat Giligu dan Bakumita, keanekaragaman hayati, salah satunya wisata alam Danau Limboto, makanan khas seperti binde-binde, sabongi, cucur, dan kalakal. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Oke, tangan dulu kelompok kita. Sekian, terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Baiklah, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, yang serius. Baiklah, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Dipersilahkan. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 1. Satu batasi saja pertanyaannya. Satu orang saja. Mengapa keragaman Mengapa keragaman yang ada di Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan? bisa jawab langsung? Boleh. Anda. Mengapa keragaman Indonesia bisa? Yang ada di Indonesia perlu dijaga dan Oke, dilestarikan. perlu dijaga dan dilestarikan. Bisa dijawab langsung dia. Kenapa kita punya keragaman itu harus dilestarikan? Perlu dilestarikan. Hah? Kenapa? Hah? Bisa? Oke, sebelum ya. Silakan dijawab. Oke. Silakan. Silakan kelompok 3. Oke, sebelum kelompok 3 menjawab, kita berikan dulu kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan. Kelompok 3 sambil mencari jawabannya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan melaksanakan oleh yang tidak. Masih keras suaranya.
kebaya, hujan, dan lain-lain. Ketiga, beta bahasa yang digunakan bahasa kita, bahasa yang digunakan. Yang lain perhatikan, yang lain perhatikan. Baju yang digunakan antara lain. Antara lain pangsi, sedarian dan lain-lain. Tiga, belajar menerima diri sendiri, bergaul dengan yang baik, perluas tingkatan pergaulan. Jadilah pendengaran yang baik, pendengar yang baik, belajar memulai obrolan, jangan mudah tersinggung, menolong teman yang sedang kesusahan. Tujuh, punya rasa hormat, tidak egois. Atap rumah yang terbuat dari sen, berbeda dengan kebanyakan rumah di Jakarta. Atap rumah masyarakat Gorontalo terbuat dari sen. Gorontalo mempunyai hasil keanekaragaman hayati yang menarik seperti eksplorasi, salah satunya adalah wisata alam dari Danau Liponyo yang terletak di Kecamatan Liponyo. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, sekarang kita kembali ke kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa keragaman budaya Indonesia harus dijaga dan dilestarikan? Karena keragaman budaya adalah warisan dari nenek moyang dan merupakan kebanggaan negara Indonesia yang tidak ada di negara lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, berhasil tadi penambahan kelompok 4. Nah, sekarang ya sudah semua kelompok memaparkan hasil diskusinya. Perhatikan ya. Sekarang, nah setelah masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya, sekarang kita akan bersama-sama merefleksikan ya hasil dari diskusi kelompok pembelajaran kita. Nah, refleksinya berupa apa? Kita akan sama-sama ya menjawab pertanyaan. Misalnya pertanyaan nomor 1 dan dari kelompok 2. Apa sebenarnya manfaat kita mempelajari keberagaman? Nah, manfaat kita mempelajari keberagaman Indonesia supaya apa? Supaya kita dapat menghargai keanekaragaman budaya orang lain dan juga saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Kemudian yang paling ini lagi soal ya keanekaragaman juga bisa bermanfaat. Keanekaragaman itu juga bermanfaat bagi pariwisata. Dengan banyaknya keanekaragaman itu akan menarik apa? Minat dari bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Ya, jadi pertanyaannya seperti apa manfaat kita mempelajari supaya kita dapat menghargai ya keberagaman itu, bisa mengetahui lagi, terutama ya harus mengetahui ternyata ini baju adatnya Jawa seperti ini, baju adatnya Gorontalo terutama harus kita tahu. Tadi pertanyaannya, laki-laki di nama baju adat apa? Kita tidak tahu, cuma biasa pakai. Sunat sama kan? Semua pakai itu. Ada yang laki-laki sudah disunat di sini? Belum ada. Apa sudah disunat? Ya. Oke. Nah, setelah ya sama-sama kita merefleksikan. Nah, sekarang masing-masing kelompok ya. Setelah ada menarik refleksinya, sama-sama kita merefleksikan. Apa manfaat? Nah, dari keanekaragaman keberagaman masyarakat Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, masing-masing
kelompok menarik kesimpulan dari hasil diskusinya. Oke, sekarang kelompok 1 dulu membacakan kesimpulan dan berdiri. Oke, silakan kelompok 1. Oke, coba ini dulu Isma. Oke, silakan Isma kali membacakan kesimpulan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Saya akan membacakan kesimpulan dari kerja kelompok kami. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia: 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. Dan keempat, keadaan transportasi dan penggunaan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. 6. Ilmu pengetahuan. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal, antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Jawa Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Sekian dari Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, setelah kelompok 1 membacakan, silakan kelompok 2 membacakan kesimpulannya. Oke, silakan Brilianti atau Akhir. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulannya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia: A. Letak strategis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. C. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. F. Nilai pengetahuan. Oke, cukup. Sekarang kelompok 3 membacakan kesimpulan. A. Letak strategis. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan Saya akan membacakan kesimpulan. kesimpulan dan materi ini. Oke. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia: A. Letak strategis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. F. Ilmu pengetahuan. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal, antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Sekian, terima kasih. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia: A. Strategis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. F. Ilmu pengetahuan. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal, antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo, Kalian perhatikan juga. Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk dua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya setelah mempresentasikan dan juga sudah mengambil kesimpulan. Nah, sekarang ya Pak Guru akan
Postes menggunakan aplikasi Google Forms ya, pakai HP. Nah, namun sebelumnya hasil kelompoknya dikumpulkan dulu. Kemudian tempat duduknya diatur seperti semula. Ya, diatur seperti semula, diatur seperti kumpul dulu kelompoknya. Hasil kelompok. Oke, silakan diatur kembali. Pak Guru sudah kirimkan hasil postesnya. Ya, sudah kirimkan. Silakan klik nama. Ya. Kemudian setelah klik nama, kalian isi jawaban yang ada di Google Form itu. Ya. Setelah mengisi, kirimkan jawabannya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah buka? Oke, sudah semua? Sudah semua. Oke, sekarang setelah mengerjakan silakan kirimkan hasil jawabannya. Oke, ini sudah semua? Baik, nah, sudah sekalian kirimkan. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan mempelajari materi yang sama mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia, submateri keberagaman ras, ya, ras, apa lagi? Keberagaman ras dan antar golongan dalam bingkai bineka tunggal ika. Materi pembelajarannya yang itu. Kemudian model pembelajarannya ya tetap sama, ya, memakai model pembelajaran PBL. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kelas 7 sekarang. Setelah melalui pembelajaran kita hari ini, untuk menutup pembelajarannya, nah, selaku umat yang beragama, ya, dari awal tadi kita mengawali pembelajaran berdoa, kemudian mengakhiri juga dengan berdoa. Kalau untuk berdoa ini kita berdoa dengan membacakan surat Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Ya. Bisa. Atau surat Al-Asri. Al-Asri. Itu apa? Tahu? Atau surat Al-Fatihah saja. Oke. Silakan kelompok atau ketua kelas membacakan bersama-sama atau memimpin temannya untuk membacakan surat Al-Fatihah atau Ramdan, bersama-sama Ramdan memimpin doa membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita Menutup pembelajaran, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Oke, dengan setelah kita membaca doa, nanti berakhir pula pembelajaran kita pada selamat siang ya, pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya.